saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ya, mari kita berdoa, lipat kedua tangannya. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, biarlah firman yang akan kami dengar bisa memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang siapa pernah takut? Semua pernah takut kan? Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga pernah takut loh. Mau dengar ceritanya? Oh ya. Nah, ceritanya itu kalian masih ingat nggak? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih ingat kan? Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahulunya pergi ke seberang danau menggunakan perahu. Sementara muridnya mendahului Tuhan Yesus menyuruh setiap orang yang sudah di sana untuk kembali ke rumah masing-masing, dan Tuhan Yesus pergi berdoa ke atas bukit. Nah, pada waktu perahu murid-muridnya sudah sampai ke tengah danau, tiba-tiba angin mulai bertiup kencang. Gimana coba suara angin? Wah, dan ombak pun mulai mengombang-ambingkan perahu para murid-murid. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus pada ketakutan semua. Wah, gimana ini? Kita pasti akan mati. Karena mereka tidak puasa, mereka ketakutan. Nah, tahu nggak adik-adik apa yang mereka lihat? Di malam hari tiba-tiba ada angin kencang. Tahu nggak? Mereka melihat ada bayangan di ujung perahu mereka. Mereka ketakutan saat itu adik-adik. Ada yang berkata, apa itu? Apa itu? Lihatlah, lihatlah. Wah, mereka mengira itu hantu, itu hantu. Murid-murid Tuhan Yesus pada ketakutan adik-adik. Wah, pasti kalian pernah merasa takut juga nggak? Ayo, siapa di sini di rumahnya kalau mati lampu, mama takut mah, atau disuruh mamanya ke dapur nggak berani. Waduh, pasti ada kan? Nah, sama juga murid-murid Tuhan Yesus pada ketakutan saat itu. Tapi ternyata adik-adik tahu nggak itu siapa? Ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya saat itu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wah, padahal kita tahu tadi kan Tuhan Yesus sedang berada di atas bukit. Kok tiba-tiba dia ada di tengah danau? Hah? Ternyata Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wow, luar biasa sekali adik-adik ya. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Wow. Lalu Petrus berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan menjawab, datanglah. Wah, awalnya sih pasti si Petrus takut ya. Kan dia kan nggak bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus kan. Nah, tapi dia mencoba untuk berani, dan dia turun dari kapalnya. Dia mulai berjalan di atas air adik-adik. Tiba-tiba ada angin yang bertiup. Petrus mulai ketakutan adik-adik. Dia mulai ragu, dan Petrus pun kejebur. Wah, dia mulai tenggelam di danau. Dan Tuhan Yesus segera menolong si Petrus. Dan Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang? Ternyata Petrus yang sering dengan Tuhan Yesus, yang setiap harinya melihat Tuhan Yesus sering membuat mujizat, dia juga merasa takut adik-adik. Padahal kan dia punya Tuhan Yesus yang hebat. Gimana kalau sama kalian? Ayo, ngaku yang masih takut, ayo. Gak ada lagi ya. Jadi kita kan punya Tuhan Yesus yang hebat, jadi gak boleh takut. Nah, setelah itu Tuhan Yesus naik ke atas perahu, dan seketika juga anginnya reda dan danau pun menjadi tenang. Dan setelah angin reda, mereka sampai deh di seberang danau. Wah, luar biasa kan Tuhan kita kan? Luar biasa, karena dia adalah Allah El Shaddai. Dia bisa
menenangkan angin ribut tadi, dan dia juga bisa berjalan di atas air. Wow, luar biasa deh kita punya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kakak punya ayat hafalan ya. Nah, coba kita buka dulu di Alkitab. Ada di Matius 14 ayat yang ke-27. Yo, kita buka bareng-bareng yuk. Udah ketemu? Ya, sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, jadi di dalam ayat hafalan kita ini Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Oleh sebab itu, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Bener, nggak boleh takut lagi ya. Kalau disuruh mamanya malam-malam, "Tolong ambilin minum mama," atau "Tolong ambilin minum papa," jangan takut-takut lagi ya. Nanti nangis, pada nangis karena merasa takut. Oke? Oke deh, luar biasa pinter. Jadi kalau kalian mulai merasa takut, kalian mulai merasa khawatir, mungkin kalian takut, "Aduh, nanti ujian aku bisa nggak ya aku kerjain?" Atau, "Aduh, nanti aku mau sekolah, aku mau perlu ini, kira-kira bisa nggak ya mama papa bayar sekolah aku?" Kalian tidak perlu khawatir, karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang hebat. Dialah Allah El Shaddai, Dia yang Maha Kuasa. Dia mampu memberikan dan melakukan apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Nah, kakak sudah salin ayat hafalannya ya di alat peraga ya. Yuk, bisa baca kan? Kita baca sama-sama ya. Matius 14 ayat 27. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Gampang kan? Yuk sekali lagi ya, sekali lagi. Matius 14 ayat 27. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Sudah hafal belum? Udah? Ya, sekarang kakak taruh ayat hafalannya. Kita sama-sama coba, oke? Matius 14 ayat 27. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Gampang kan? Ya, dihafal ya ayat hafalannya ya. Terus diingat sehingga kalian tidak lagi menjadi orang-orang yang penakut. Pintar. Nah, sekarang ayo kita lipat tangan kita mau berdoa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar kita ingat terus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini itu tertanam dalam hidup kami, dan kami ingat selalu bahwa kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang Maha Kuasa dan mampu melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap kami menjadi anak-anak yang pemberani, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, beginilah firman Tuhan hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita Tuhan Yesus yang menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau dengan menggunakan kapal? Hari ini kita mau membuat kapal dengan menggunakan kertas persegi dengan ukuran 25 cm dan kita menyiapkan juga krayon. Nah, adik-adik sudah siap belum kertasnya? Langkah pertama, kita melipat kertas diagonal seperti ini. Lalu kita lipat lagi sisi yang satunya seperti yang tadi, diagonal juga, sampai membentuk garis seperti ini. Lalu kita lipat lagi seperti ini, dan kita lipat lagi
sisi yang lainnya seperti ini juga sampai semua sisi terlipat. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita membuka, lalu kita lipat ujungnya, kita mengikuti garis yang ada di sini. Begitu seterusnya sampai ke 4 sisi kita lipat semuanya. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya kita lipat seperti ini, kita rapikan. Lalu selanjutnya kita melipat yang ini ke belakang. Ya, jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama di sisi yang lainnya. Ya, berbentuk seperti ini. Lalu yang ujung dari kertas ini kita lipat seperti ini. Lalu belakangnya juga dilipat. Itu juga yang ujung satu lagi. Jadi seperti ini. Lalu kita melipat bagian kertas yang ini, kita luruskan dengan garis yang ada di sini, garis yang di sini. Juga dengan yang di belakangnya kita lipat juga. Begitu seterusnya sampai ke 4 sisinya kita lipat. Dia berbentuk seperti ini. Lalu ujung yang ini kita lipat ke bawah. Seperti ini. Begitu juga yang di sebelahnya. Berbentuk seperti ini. Dan di sini ada 3 lipatan. Kita membalik kertasnya. Seperti ini. Kita balik. Kita rapikan. Sudah seperti ini. Lalu kita bisa membuka di sini. Jadi deh perahu dari kertasnya. Nah, sekarang kita tinggal mewarnai perahunya. Kakak menggunakan krayon warna biru dan adik-adik terserah mau menggunakan warna apa. Bikin yang bagus ya adik-adik. Nah, perahunya sudah jadi. Cantik kan? Oke, selamat mengerjakan. Dadah.